Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode Jajah Masjid Kebumen TV. Pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi Masjid Baitul Makmur yang terletak di Desa Setrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Masjid ini tidak hanya memiliki desain arsitektur yang unik dan penuh makna, tetapi juga memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Selengkapnya terkait dengan Masjid Baitul Makmur, ikuti terus Jelajah Masjid Kebumen TV. Sobat Ramadan, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat salah satu masjid yang sangat istimewa di Kabupaten Kebumen, yaitu Masjid Baitul Makmur. Masjid ini diresmikan pada bulan Januari 2023, terletak di Desa Setrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen, tepatnya di jalur lintas selatan. Lokasinya yang sangat strategis menjadi penanda bagi masyarakat yang hendak menuju Kebumen. Masjid Baitul Makmur dibangun dengan konsep yang sederhana namun syarat makna. Desain arsitektur masjid ini tidak hanya mengangkat nilai estetika, tetapi juga mengandung filosofi yang mendalam. Bentuk kubus yang digunakan mengingatkan kita pada Ka'bah, simbol pusat ibadah umat Islam. Di sisi lain, ornamen jendela dan pintunya yang menyerupai tungku api juga mengangkat ciri khas budaya Kebumen, yakni bentuk tobong genteng, memberikan identitas lokal yang kental. Di sudut tenggara Masjid Baitul Makmur terdapat replika batu Hajar Aswad, sebuah simbol yang mendalam dalam perjalanan spiritual umat Islam. Dengan ukuran bangunan utama 20 x 20 meter, ukuran ini menggambarkan sifat wajib Allah. Masjid ini dibangun menggunakan batu tempel terakota, sebuah material lokal Kebumen yang menunjukkan rasa kebanggaan terhadap kekayaan alam dan budaya setempat. Masjid Baitul Makmur bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol kebanggaan masyarakat Kebumen. Keindahan dan filosofi yang terkandung dalam setiap detail bangunannya mengundang kita untuk lebih mengenal dan menghayati nilai-nilai yang ada di balik setiap sudut masjid ini. Baik pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV, sekarang saya sudah berada di dalam Masjid Baitul Makmur di Bulus Pesantren ini. Dan saya juga sudah ditemani oleh Bapak Yudi selaku Ketua Takmir dari masjid ini. Saya ingin bertanya dengan Pak Yudi terkait dengan kegiatan di Masjid Baitul Makmur ini. Apa saja ada kegiatan yang dilakukan di Masjid Baitul Makmur ini Pak? Sehari-hari Pak, dalam sehari-hari Pak. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini atas nama Pak Imam Sudi, bisa dikatakan Ketua Takmir Masjid Baitul Makmur. Alhamdulillah selama kami megang Ketua Takmir Masjid Baitul Makmur, kegiatan alhamdulillah untuk 5 waktunya alhamdulillah juga terlaksana berjamaah, dan untuk sholat Jumat juga di Masjid Baitul Makmur ini. Dan kegiatan-kegiatan istilahnya sewa Al-Quran sudah pernah tiap kecamatan, dan kegiatan bulan Ramadan ya buat taraweh, tadarus, dan buat berjanjian dan kegiatan-kegiatan yang bernasibkan keagamaan juga sering kali di dalam Masjid Baitul Makmur ini. Gitu. Untuk tadi jenengan juga menyampaikan kegiatan di bulan Ramadan ya Pak ya. Nah, untuk kegiatan di bulan Ramadan apakah ada perbedaan yang khusus Pak dengan kegiatan-kegiatan di hari-hari biasa Pak? Kalau kegiatan di bulan Ramadan ada, itu istilahnya ada setelah tarweh ada tadarus, kandungan dan makan-makan ringan itu.
dan nanti ada acara kultum. Kultum? Ya, itu setelah tarawih ya? Atau ya, oh, okay. 1 minggu sekali kalau kultumnya. Okay. Ya, kami sangat berterima kasih lah adanya masjid di tempat yang seperti ini, Okay. karena sangat menguntungkan, sangat bermanfaat. Oh ya, sangat bermanfaat ya dengan adanya masjid ini untuk tadi kegiatan-kegiatan yang rutin di hari-hari biasa dan bulan Ramadan. Nah, untuk masjid ini adakah kegiatan sosial, Pak? Atau kegiatan para remaja masjidnya ini, Pak? Alhamdulillah ada, Ya. yaitu biasanya untuk istilah kegiatan istilahnya itu pertemuan organisasi. Pertemuan organisasi, di sini dari alumni-alumni di sini, ke-NU-an juga di sini. Termasuknya ada kegiatan sosial yang berupa istilahnya saling membantu, istilahnya kerigan jalan. Terkait dengan jamaah, Pak, jamaah masjid ini biasanya, Pak, ramai itu di event-event apa? Karena ini kan lokasinya ada di jalur lintas selatan. Apakah ketika menjelang Idul Fitri atau menjelang ini di Ramadan atau seperti apa, Pak? Kalau di Masjid Baitul Makmur ramainya kalau sore Sabtu menjelang Minggu. Itu kalau buat hari-harian itu istilahnya hari Sabtu sore menjelang Minggu itu biasanya ramai di sini. Kedua kalinya menjelang event-event dalam arti hari-hari besar, contoh hari tahun baru, bulan Ramadan, Lebaran, terus bulan-bulan ziarahan, bulan Ruah. Bulan ziarah Ruah. Biasanya sampai hari ini ada yang mampir atau sudi ke sholat di sini sampai 10 bis. 10 bis. Biasanya selama jenengan jadi ketua takmir di sini, jamaah paling jauh, Pak, dari mana, Pak? Ini yang paling jauh ya dari Jakarta. Jakarta. Berarti semuanya ya, seluruh yang melintas lewat sini yang mampir itu bisa langsung Jakarta, untuk Surabaya. memanfaatkan masjid ini, ya. Ya, baik pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV, itu tadi 10 menit cerita terkait dengan beberapa kegiatan di Masjid Baitul Makmur di Pulus Pesantren. Jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Masjid Kebumen TV. Baik pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV, sekarang di samping saya sudah ada Mas Imam selaku arsitek ya, Mas ya? Arsitek dari pembangunan dari Masjid Baitul Makmur di Pulus Pesantren ini. Kita akan bertanya-tanya terkait dengan Masjid Baitul Makmur bersama Mas Imam. Baik Mas Imam, mungkin bisa diceritakan konsep atau gaya arsitektur yang yang diangkat dari Masjid Baitul Makmur ini apa, Mas Imam? Monggo dijelaskan, Mas Imam. Oke, terima kasih, Pak. Jadi Masjid Baitul Makmur Desa Setro Jenar ini sebenarnya kita ambil dari bentukan bangunan yang sebenarnya sederhana sekali. Hanya bentuk kotak, kubus, di atasnya itu ada atap. Bentuk atapnya itu hanya menggunakan atap pelana. Atap pelana. Kita biasa buat kita sebut atap serotong kayak gitu. Nah, filosofi dari ini sebenarnya ada beberapa yang kita masukkan atau kita insertkan di dalam bentuk bangunan ini. Salah satunya adalah dari bentuk kubus yang terlihat sangat sederhana sekali. Ini kotak sederhana banget ya, simpel sekali ya. Simpel sekali. Ini sebenarnya ada dua unsur filosofi utama. Pertama, kita ambil dari bentukan Ka'bah. Ka'bah, memang kita ketahui bersama bentuknya kubus, bentuknya hanya kotak. Tetapi di sisi lain juga kita ngangkat bentuk dari
Tobong Genteng Kebumen. Tobong Genteng Kebumen. Ini bisa ya. saksikan bersama. Ada beberapa ornamen-ornamen seperti pintu, terus ada jendela. Ini sebenarnya tempat untuk tungku api dari Tobong Genteng Kebumen. Itu konsep utamanya. Selain itu juga dari konsep ukuran, kita mengadopsi ada namanya sifat wajib Allah yang ada 20 itu kita ambil sebagai ukuran utama dari bangunan ini. Jadi panjang kali lebarnya itu 20 kali 20 meter. 20 kali 20 meter panjang kalau untuk masjid utamanya. Seperti itu. Jadi, dan ini, mohon maaf saya potong Mas. Ini menggunakan batu bata ya? Iya betul. Batu bata ini jenis apa? Mungkin bisa dijelaskan juga kenapa memilihnya jenis ini? Iya. Oke. Jadi kenapa kita ambil batu tempel terakota namanya? Batu bata tempel terakota ini sebenarnya untuk mengangkat material lokal Kebumen. Material lokal Kebumen. Jadi zaman dulu kala, konon ceritanya itu Kebumen sebagai daerah penghasil genteng terbaik di Indonesia. Nah, selain itu, selain genteng, Kebumen itu juga dulunya pernah terkenal dan kita ketahui bersama bata dari Kebumen itu kualitasnya kualitas bagus nih. Kayaknya sampai sekarang deh. Sampai sekarang ya. Dan ini yang kepengen kita tonjolkan. Oh iya. Selain membuat karakter masjidnya jadi beda, ini juga sebenarnya bentuk dari promosi material lokal Kebumen. Iya. Dan ini juga saya lihat Mas Imam di pojok sebelah mana nih ya? Tenggara ya? Tenggara itu ada kayak semacam Hajar Aswad. Itu apa maksudnya? Ya. Jadi karena tadi filosofi utamanya atau transformasi utamanya itu dari bentuk Ka'bah. Kita ketahui bersama bahwa di Ka'bah itu sendiri di sisi sebelah tenggara itu ada Hajar Aswad. Oh iya. Nah, ini sebenarnya untuk mendukung konsep dari proses tawaf dan juga ada proses yang sebenarnya kita harapkan di sini ada proses manasik haji dan umroh. Manasik haji dan umroh ya. Manasik haji dan umroh, di mana di sini sebenarnya ada beberapa pengembangan yang belum terrealisasi. Salah satunya ada lingkar tawaf. Lingkar tawaf, harusnya di sini, sekitar sini ya. Lingkar tawaf, mengelilingi masjid. Terus nanti ada Hajar Aswad. Dan di sini sebenarnya masih ada lagi di dalam master plan itu ada minaret atau menara. Itu untuk apa minaretnya? Itu representasi dari makam Ibrahim. Makam Ibrahim representasinya. Dan ada di bagian sebelah utaranya itu ada Hijir Ismail berupa area tempat wudhu, bentuknya melengkung persis seperti Hijir Ismail. Jadi satu kesatuan ya, satu kesatuan wilayah dengan beberapa objek yang membentuk sebuah masjid yang lengkap bisa digunakan untuk kegiatan. Jadi kayak semacam miniatur biar kita untuk di semacam kayak di Ka'bah ya. Kayak di Ka'bah. Cuma memang di dalam arsitektur itu ada teori tentang transformasi. Jadi kita ambil bentukan, tetapi tidak secara utuh kita ambil. Hanya nilai-nilainya, hanya filosofinya dan sebagainya yang kita masukkan di dalam desain ini. Iya, baik. Saya tadi juga sempat sudah memasuk di dalam area masjid. Area masjid ini tidak menggunakan AC ya. Ini sirkulasinya melalui jendela-jendela, mungkin bisa dijelaskan ini? Iya, sebenarnya ini bentuk dari bangunan green energy. Green energy. Green building lah istilah kami. Di mana sebenarnya yang tadi kita sebutkan tungku-tungku di bagian bawah yang berupa jendela itu sebenarnya tempat sirkulasi udara. Ini ya, yang ini ya. Berarti ada berapa titik? Ada kurang lebih ada sekitar 19-an titik. 19 titik. Di sebelah sisi selatan ada, di sebelah utara ada. Jadi nanti udara itu kita harapkan mengalir karena sirkulasi ya, motor ya. Mengalir. Karena angin itu kalau di Jawa itu kan dari selatan. Nah, kita harapkan masuk lewat lubang-lubang itu dan nanti keluar lewat lubang di sisi sebelah utaranya. Iya, jadi itu hemat energi. Oh iya, itu tadi penjelasan yang cukup detail ya dari Mas Imam karena tadi saya melihat keunikan dari masjid ini kok jendelanya cuma nutup dan nggak ada AC. Jadi ternyata sirkulasi udara berasal dari jendela-jendela yang di bawah ini. Ya. Baik Mas Imam, ini tadi juga sudah dijelaskan sama Mas Imam penggunaan bata ya. Nah ini saya ingin tahu apakah ada jumlah khusus Mas Imam terkait penggunaan batu bata ini, ada berapa jumlahnya atau bagaimana? Iya,
Jadi kalau dulu pernah kita hitung ada 1.600 meter persegi 1.600 luasan dari bata tempel terakota ini. Kalau kita kalikan mungkin sekitar 222.222 keping bata tempel terakota. Nah, ini sebenarnya ada artikulasi dari jumlah ini, tetapi nanti kita sebutkan di kemudian hari. Oh ya, oke. Supaya pengunjung bisa penasaran dan bisa menghitung apa betul jumlahnya. Jadi para penonton jelajah Masjid Kebumen TV mungkin nanti yang penasaran, pengen menghitung ya secara langsung jumlah dari batu bata di Masjid Baitul Makmur ini, bisa langsung saja datang ke sini dan membuktikan secara langsung. Baik Mas Imam, saya juga ingin menanyakan terkait dengan letak ini, posisi masjid ini kan sangat strategis. Apakah dulu ada perencanaan memang berlokasi di sini atau seperti apa? Ya. Ini kan ada di jalan lintas selatan ya, ini ya kalau dilihat, karena ke arah sana sudah ke arah Purwokerto dan Cilacap, kemudian ini ke arah pantai wisata, ke tempat-tempat wisata ya, jadi sangat strategis ya. Apakah ada tujuannya kenapa masjid ini ada di sini? Ya, sebenarnya gini, awal mula kita berharap bentukan masjid yang unik seperti ini bisa menjadi landmark. Nah, ini alhamdulillah sudah terwujud. Ini sebagai tetenger, kalau orang bahasa Jawa bilang, tetenger kita mau ke kota, ini perempatan ini bisa kalau dari penanda. Arah Jogja ya. Jogja, arah Cilacap, kita mau ke kota Kebumen, tandanya masjid unik ini. Langsung belok kanan ya. Terus ke depannya lagi, ini kebetulan ada tanah kemakmuran Desa Setrojenar yang memang di istilahnya diperuntukkan untuk sebagai rest area. Rest area, iya. Masjid ini Baitul Makmur itu sebagai cikal bakalnya. Nanti ke depan ada SPBU di sebelah baratnya, terus di bagian selatannya ada beberapa kegiatan ekonomi kerakyatan dan ada beberapa atraksi wisata juga di sebelah selatannya. Kita berharap poin ini akan menjadi salah satu keunikan dan juga tempat untuk one stop service ya, sekaligus beribadah juga bisa makan nanti, terus ada juga wisatanya, insya Allah bisa menjadi tempat yang lengkap di pesisir selatan. Oh iya, terkait dengan jenengan tadi mengendikan ke arah barat, ini saya melihat posisi masjid ini tuh agak serong, apakah cuman perasaan saya aja atau memang benar ini agak serong langsung ke arah kiblat atau seperti apa ini? Mungkin ada penjelasannya, Mas? Ya, memang sengaja supaya bentuk bangunan ini dan di ruang dalamnya itu efektif. Selain tadi ukurannya yang kita buat sedemikian rupa dengan filosofi yang tadi sudah kita sampaikan, ini juga secara arah ini sudah kita paskan dengan arah kiblat. Jadi, berarti memang serong ya ini, saya nggak salah ya ini ya. Jadi seperti masjid pada umumnya, ketika arah orientasinya tidak ke arah kiblat, itu nanti softnya akan ada jeda ruang yang tidak begitu termanfaatkan. Nah, dengan bentukan seperti ini, masjid sudah berorientasi ke arah kiblat, nanti soft yang ada di dalam itu lebih efektif dan bisa tidak ada space-nya lagi, lumayan banyak. Terkait dengan tadi terkait dengan soft, ini masjid ini bisa menampung berapa jamaah, Mas? Boleh tahu, mungkin bisa dijelaskan? Ya, dari 20 kali 20 meter persegi, standar ruang sholat itu sekitar 1 kali 0,75. Ini bisa menampung sekitar 999 jamaah. 999 jamaah, itu juga angka yang unik ya untuk umat Islam ya. Baik pemirsa jelajah Masjid Kebumen TV, itu tadi penjelasan yang cukup singkat tapi juga mempunyai banyak arti dari Mas Imam selaku arsitek dari Masjid Baitul Makmur ini. Jangan kemana-mana, jelajah masjid akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di jelajah masjid. Sahabat jelajah masjid, itu tadi perjalanan kita di episode kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dari Masjid Baitul Makmur Kebumen dapat memberikan inspirasi dan memperdalam pemahaman kita tentang pentingnya nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mengikuti jelajah masjid. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.